yang membahas masalah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertanyaan pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim, tentang celotehan ataupun rumor yang coba dimunculkan dan dipiralkan hari ini, ya. Dan bukan hal yang baru, sejak tahun-tahun juga sudah, tapi sekarang mau dipiralkan lagi. Karena ini yakinilah kawan-kawan ini bagian grand design, ya, grand design musuh Islam untuk salah satunya adalah mengadu domba dan memecah belah umat, termasuk diantaranya adalah memecah belah para ulama. Muncul isu bahwa tadi misalkan, ya, Al-Quran ayat-ayatnya ini sejak zaman dulu sudah, ya, terutama Syiah sejak zaman Rasulullah. Saya bukan bodoh, ini sejarah. Maka mengatakan bahwa Al-Quran tidak lengkap seperti omongan tadi, ya, siapapun orangnya, karena ada 12 ayat yang dihapus dan dibuang oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Begitu kata orang Syiah. 12 ayat terutama ayat-ayat yang terkait dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca beliau wafat. Makanya mereka menamakan itu sebagai sekte Syiah Ithna Asyariyah dengan memiliki 12 imam atau a'immah. Saya di laptop ada lengkap, ya, film-filmnya, sumber-sumber mereka, kitab-kitabnya, sampai mereka menganggap bahwa arasy-nya Allah, ya, demi Allah ini omongan mereka, Mas. Arasy-nya Allah atau arasy, innallaha 'ala arsy istawa, kata dia, arasy-nya Allah itu ada di bawah sandalnya para imam. Itu omongan imam mereka. Jelas bukan teks tapi ceramah dan khutbah-khutbah. Bagi mereka ada ritual khusus. Setiap sholat 5 waktu mesti itu ada ritual penglaknatan, ya, pelaknatan kepada Abu Bakar, Umar. Tuduhannya apa? Itu salah satunya. Tuduhannya adalah mereka menghapus, membuang ayat-ayat Al-Quran yang versi mereka terkait dengan pengangkatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Bahkan bukan hanya sebagai khalifah, sebagai imam. Padahal waktu itu pun Ali marah, kan, dan menyuruh mereka bertobat, bahkan dibakar. Tapi pengikutnya, ini sejarahnya ada. Saya sangat hakul yakin statement dan celotehan seperti ini adalah muaranya dari sana. Muaranya adalah pemikiran fikroh kaum Syiah. Apapun nanti, apa muncul paham liberal, gitu ya, ataupun sekulerisme, liberalisme, bahkan orientalis, muaranya dari sana. Muncul omongan tidak lengkap, harus diamandemen, atau sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini, atau ayatnya sudah expired kayak kemarin, ya, dan dia sudah mengakui kekeliruannya, dan dia sudah meralat saya belum haji, dan saya pun bukan seorang doktor yang awalnya disebut kiai haji doktor atau doktor kiai haji, ya, tanpa saya sebutkannya sampai tahu, dan dia sudah meralat pernyataannya, minta maaf kepada umat, ya. Hadirin rahimakumullah, kalau saya mengatakan bahwa kita tidak usah ragu, apalagi terpengaruh dengan pernyataan tadi. Masa kita mencari dan meragukan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3, dan ini telah tegaskan ketika membahas kota Mekah pada saat bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan, ketika umat Islam di bawah komando Rasulullah membebaskan kota Mekah dengan peristiwa Fathu Makkah. Muncul ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, al-ayat. Ada khutbah yang semua sampaikan, di antaranya khutbahnya juga mencantumkan ayat Al-Maidah ayat 3 tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Hari ini kata Rasul tahun 8 Hijriah,
2 tahun sebelum beliau meninggal. Dan ini adalah isyarat Abu Bakar As-Siddiq dalam Sababun Nuzul. Imam Suyuti mengatakan ketika Abu Bakar, karena paling sensitif beliau, paling peka, ketika Rasul menyampaikan ayat ini beliau menangis sejadi-jadinya karena beliau sudah bisa mencium ini alamat Rasulullah ya akan kalau sudah mengatakan sudah sempurna risalahnya dan tidak ada yang kurang, sudah beliau sampaikan semuanya kepada kita, ini tanda memang beliau sudah tidak akan lama lagi meninggalkan beliau para sahabat dan kaum muslimin kala itu. Dan Rasul mengatakan tadi pada hari ini firman Allah, akmaltu lakum dinakum, sudah aku fil madhi, bukan akan, sudah aku sempurnakan kepada kalian agamaku, dan aku ridhoi, aku rela agama menjadi Islam menjadi agama kalian, dan aku juga sempurnakan nikmat aku kepada kalian. Nikmat apa? Nikmat kebersamaan Rasulullah menyampaikan wahyunya hingga tuntas. Ya, la tabdila li kalimatillah, la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Al-Quran sudah sempurna, sudah paripurna, sudah super sempurna. Tidak ada kebatilan. Kebatilan itu apa? Tidak ada yang kurang. Tidak ada perlu direvisi, apalagi dia amandemen, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Dan ini adalah konsekuensi muqtadayatul iman bil Quran, konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran. Kalau Anda masih meragukan, ada ayat yang Anda bilang aja satu ayat yang tidak berlaku lagi, kalau bahasa beliau yang kemarin sudah expired ataupun sudah tidak berlaku lagi, ya sadarilah keimanan Anda kepada Quran itu batal. Satu ayat saja, apalagi satu surat, apalagi keseluruhan Al-Quran seperti yang dibilang oleh Ulil Absar Abdullah. Tegas kok dia mengatakan bahwa kata sampai tadi Al-Quran itu isinya cuma ringkasan-ringkasan, ya khulasah dan dongeng-dongeng cerita orang dahulu. Yang cerita dulunya itu sudah nggak berlaku, ya tidak cocok, kalau bahasa beliau sudah tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang. Ya hadirin rahimakumullah, yang pasti kita nggak usah shock, nggak usah apa kita terpengaruh dengan hal seperti itu. Dari bagian daripada ujian keimanan tadi, ya. Karena kalau kita melakukan satu ayat saja, melakukan kebenaran satu ayat saja, ya, para ulama menegaskan kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita kepada Al-Quran tidak sempurna, tidak iman kepada Al-Quran ya batal dan hancur semua rukun iman. Itu namanya rukun. Betul ya? Kan iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab Rasul, ahli akhir qadar dan qadar, itu rukun. Apa bedanya seperti saya bilang kemarin? Kita sholatnya sempurna, rakaat pertama 2, 3, 4 tidak ada yang terlewat, tapi di rakaat terakhir sujudnya cuma 1 kali. Alasannya ya modifikasilah dikit-dikit, improvisasi, bosan dari dulu cuma kali sujud, kali-kali sekali, batal terus sholatnya, atau tidak baca Al-Fatihah, batal semua rukun-rukun sholat yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Jadi ya pesan saya jangan terpengaruh ya, dan gak usah diperdebatin lah, itu orang-orang sesat semuanya ya. Apapun alasannya mereka ini pencerahan pemikiran, ideologi dan sebagainya, itu hanya bahasa-bahasa penghalus ya, untuk mengcover, menutupi makar dan rencana jahat mereka. Dan pola-pola seperti ini bukan hal yang aneh. Dalam sejarah ini sudah menjadi bagian dari rekayasanya, termasuk Syiah. Ya, saya katakan Syiah karena saya sempat rosol di 5 kota, ya, Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, kemarin Tegal dan Brebes. Saya rosol membongkar tentang Syiah. Film-filmnya lengkap, dari ilmunya ada. Dari 70 lebih kesesatan mereka, modusnya kayak tadi. Itu modusnya kayak tadi. Al-Quran tidak lengkap, perlu diamandemen, ya, dan sebagainya. Terus yang kedua apa dia tentang akhir zaman, ya, tentang ya yang saya lihat semalam itu adalah bukan bagian dari apa yang dijawab oleh Rasulullah terhadap pertanyaan Jibril. Kan Jibril nanya tentang kapan kiamat, kan jawaban Rasul jelas. Ketika ditanya mal mas'ulu anha bi
as-sa'il, gitu kan hadisnya. Orang yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada orang yang bertanya. Rasul mengatakan kesemuanya saya nggak tahu, kamu yang lebih tahu, karena kamu adalah penyampai wahyu Jibril. Tetapi saudakiruka laka an asyratiha. Tapi saya akan sampaikan kepada kamu wahyu Jibril itu kan didengar oleh sahabat tuh. Ya. Dan yang hadis sahih, aku akan sampaikan tentang tanda-tandanya. Yang saya sampaikan sama Allah adalah tanda-tanda kiamat, bukan apa kiamat. Tetapi ada hadis dari Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, kalau tidak salah ya, salah Imam Salata, juga Imam Hadis, yang mengatakan bahwa ada ayat hadis yang menegaskan la taqumus sa'ah, ya tidak akan terjadi kiamat, kan banyak hadisnya. Kecuali nanti yang saya sampaikan sebelum itu baru tanda-tanda kiamat kecil, Mas. Belum kita bahas tentang tanda kiamat kubra. Min maghribiha, gitu ya, ketika nanti matahari muncul dari sebelah barat, ya. Kemudian keluar mamah di keluar dajjal. Ini tanda kiamat kubra itu. Kalau 10 sudah berlalu, maka kiamat sudah pasti akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dajjal pun keluar hanya 40 hari, bukan? Seiring dengan keluarnya Isa al-Masih pun seiring dengan keluarnya Dajjal untuk menghancurkan dia dan mengalahkan. Setelah kalah, kemudian Nabi Isa memimpin sholat bersama siapa? Imam Mahdi. Dalam hadis itu betul itu hadisnya, ya. Kedua-duanya saling mendorong dan saling menyuruh untuk mengimami sholat. Yang kemudian Imam Mahdi yang diminta dan didelegasikan oleh Isa al-Masih untuk memimpin sholat kali itu bersama kaum muslimin setelah menghancurkan dan membunuh Dajjal. Nah, sampai kemudian dan hadis mengatakan an yakuna lil khamsin imra'atan wahid. Jumlah perempuan berbanding 50 banding 1. An yakuna lil khamsin imra'atan wahid. 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Jadi kalau antum nanti nikah cuma 1, itu egois. Yang 49 dikemanain? Iya. Kan yang 49 juga sama punya hak untuk berumah tangga. Sekarang mas ributin poligami. Ya. Ini siasat media. Saya tuh benci banget sama dia ya. Yang disasarankan Ustaz. Dulu agil kan, sekarang Masya Allah malah berkah. Ya. Setelah poligami malah berkah, semuanya luar biasa. Sekarang yang lagi dipirakan Ustaz Abu Bakar, Ustaz Al-Habsyi ya, dengan isu poligami. Sekarang diributin mas, nanti mau dibutuhin, dicari sampai anu, diperebutin sama perempuan. Ini tenang-tenang aja. Ya, kali ini adalah konsekuensi sejarah. Kembali ke yang tadi, jadi apa yang saya sampaikan semalam semuanya adalah baru tanda-tanda kiamat kecil. Dan tentunya bukan melampaui apa yang ditanyakan oleh Jin. Justru itu merupakan penjelasan secara terperinci tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Ya tentunya urusan kita tidak usah memperdebatkan apakah benar tanda-tanda itu sudah terjadi atau belum. Ya, tetapi urusan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri kita agar tidak menjadi orang yang celaka dan merugi ketika terjadinya kiamat. Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Kemudian semalam firman Allah surat Muhammad ayat 18. Jangan sampai nanti kita ketika sudah terjadi kiamat baru eling, baru taubat, baru ibadah, tidak ada artinya kala itu. Ya. Karena kalau sudah terjadi kiamat, memang yang beriman sudah tidak ada. Ketika kiamat beriman sudah dimatikan oleh Allah SWT. Ketika kiamat yang terjadi dengan orang-orang kafir. Karena ada angin yang begitu halus, ya. Dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh penjuru dunia. Ini setelah matinya Dajjal, setelah kembali khilafah Al-Mahdi Nubuwah, kemudian ada angin yang dihembuskan dan setiap tercium oleh orang beriman seketika orang beriman meninggal. Jadi orang beriman seperti kita akan merasakan dahsyatnya kiamat. Ya, tapi terserah jenengan kalau mau request pesan sama Allah monggo.
Ya Allah, saya tuh penasaran benar nggak kata Allah kiamat kayak gini. Ya Allah, kasih usia sama saya pengen lihat kiamat, penasaran ya Allah. Oh, itu kalau kalian penasaran dan pengen lihat kayak kiamat dan ternyata dikasih usia sampai terjadi kiamat, ikut terbang seperti gunung yang dihempaskan, ya. Alhamdulillah, tandanya kita termasuk orang yang tidak beriman. Karena orang beriman sebelum terjadi kiamat yang sesungguhnya, ya, idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu sujirat wa idza al-quburu bukirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dan seterusnya. Pada saat itu tidak ada lagi orang yang beriman. Yang tersisa hanya orang-orang kafir. Ya, jadi jangan ngedoang gitu, Mas, ya. Penasaran sih penasaran, ya. Lihat aja yang sekarang terjadi, itu sudah terjadi tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Alhamdulillah Pak Fir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Berkaitan dengan rukun iman itu percaya pada takdir Allah. Saya pernah dengar ceramah dikatakan bahwa takdir Allah itu dibagi menjadi dua, itu yang mutlak dan berdasarkan ikhtiar. Tapi belum sampai pada penjelasan detailnya seperti apa. Yang ingin saya tanyakan, apakah rezeki dan juga jodoh masuk ke dalam takdir ikhtiar? Apa dengan ikhtiar kita rezeki kita itu pertama, ataukah memang sudah ditetapkan jatahnya seperti itu gitu tiap-tiap orang gitu? Nah, kemudian apa hubungannya atau pengaruhnya doa terhadap takdir yang mutlak? Misalnya ada yang berdoa minta dipanjangkan umur, padahal umur manusia itu sudah ditentukan, misalnya kan seperti itu. Nah, kemudian juga penjelasan tentang nanti nasib kita di akhirat nanti, apakah kita ke surga atau ke neraka, ini tentunya berkaitan dengan takdir ikhtiar kita seperti itu. Tapi penjelasannya mohon dijelaskan lagi. Ini pertanyaan Kiai ini. Berbobot sesuai dengan bobot. Baik, matur nuwun Pak Fridan atas pertanyaannya. Para jamaah rahimakumullah, sampai detik ini pun kalau kita membuka kitab-kitab Taurat, terutama terkait dengan masalah qada dan qadar, para ulama juga sampai saat ini pun masih ikhtilaf, masih terjadi debatable dalam memahami ataupun memaknai qada dan qadar atau takdir. Dan kalau kita lihat sebenarnya antara qada dan qadar itu dua kalimat yang berbeda, ya. Nah, di kalangan ulama ahlul aqidah kan terpecah-pecah itu ulama. Kalau sedikit terjadi, antum bisa lihat dalam kitab Al-Kamil wal-Mihal, ya, atau juga dalam kitab tadi yang saya sebutkan Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi 26 jilid. Saya di rumah ada kitabnya. Para ulama dan para pengikutnya menyikapi tentang takdir itu terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ada sebut dengan kelompok Jabariyah, ya, kelompok Jabariyah. Kalau Jabariyah kan itu keyakinannya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau baik mau buruk, orang itu mau soleh mau salah, mau alih tobat, dia tukang maksiat, itu sepenuhnya adalah kehendak Allah. Jadi kata mereka kita tidak bisa mengintervensi. Tapi ujung-ujungnya mereka mengatakan kalau kelompok Jabariyah, kalau kita jadi orang maksiat ya jangan disalahin, itu sudah takdir Allah. Ini bahaya juga, Mas. Bahaya. Nanti pelacur dibilang apa, kenapa kamu ini? Ini udah takdir Allah. Mas, kenapa sampai nggak pernah ke masjid selama di sini? Ada juga, ya. Ada juga kelompok Mu'tazilah yang punya di antara dua pendapat Jabariyah dengan satu lagi Qadariyah. Ya, ini bukan Qadariyah tarekat yang masalah paham, ya. Karena ada juga nama tarekat atau Qadariyah Naqsyabandiyah, misalkan Syekh Abdul Qadir
dia lain. Tapi ini adalah sekte. Karena kan kata Rasulullah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat, semuanya masuk neraka, yang satu yang selamat. Siapa mereka? Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap kita Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Mau NU, Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah, mau Persis, Al-Wasliyah, ya Al-Irsyad, apapun kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan pernah mau diadu domba, dipecah belah oleh orang Syiah yang selalu mengangkat isu-isu Wahabiyah dan sebagainya. Ini adalah produk mereka. Setiap kita Ahlussunnah insya Allah selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan pendapat wajar. Dari zaman Rasulullah pun sudah ada perbedaan. Rasulullah masih ada, wahyu masih turun. Antara Abu Bakar dan Ali beberapa kali ikhtilaf. Itu di depan Rasul. Antara Umar dengan Ali pun pernah ikhtilaf dalam menentukan ma'al haul dalam zakat. Ikhtilaf di depan Rasulullah. Rasulullah bagaimana sikapnya? Mengapresiasi. Kalau benar pendapatnya, maka baginya 2 pahala. Kalaupun salah pendapatnya selama ijtihad, dia tetap dapat pahala. Itu tidak bermasalah. Nah, termasuk tadi mungkin tentang ada yang mengklasifikasikan takdir menjadi 2 tadi, yaitu takdir mughram dan mutlak. Nah, ini untuk meluruskan pemahaman tadi kelompok yang Jabariyah di antaranya, yang semua berbagai kejadian masalah yang menghinggapi kita, semuanya mengkambing hitamkan takdir. Dan ini keliru. Ya, kata Pak Firdan tadi itu sudah dijawab sendiri sebetulnya, ya. Sudah dijawab sebetulnya kan ada takdir ikhtiar. Kalau saya mengatakan bahwa ini Mas, ada qada, ada qadar. Kalau qada itu adalah ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak sebelum langit dan bumi ini ada, apalagi manusia di dalamnya dan makhluk yang lain, apa yang terjadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah ciptakan jin, malaikat, syaitan, terakhir adalah manusia, yaitu Adam alaihissalam, hingga kita sebagai anak cucunya, hingga nanti terjadi kiamat, jamaah, apa yang akan terjadi baik maupun buruk, ya kenikmatan maupun sebaliknya, itu sudah dituangkan dalam kitab. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun yang menimpa terhadap bumi kalian, juga jiwa-jiwa kalian, tadi kan urusan jodoh, rizki, pati, jodoh, pati, bagja, cilaka, kalau kata bahasa Sunda ya gitu. Jodoh, pati, bagja, cilaka, itu semuanya sudah tertulis di kitab di Lauh Mahfuz, bahkan sebelum ada alam semesta ini. Itulah qada namanya. Itulah qada. Tetapi kan ada takdir. Kalau bahas takdir luas itu betul Mas ya. Saya pun tidak berani terlalu dalam, kecuali kalau saya lihat kitabnya takut keliru ya. Cuma kesimpulan besarnya adalah bahwa takdir ini merupakan perpaduan. Makanya tadi muncul istilah takdir ikhtiar. Data pilihan dan takdir mutlak atau mughram dan mutlak dalam istilah lainnya. Mughram itu sama dengan ikhtiari, gitu ya. Jadi menurut para ulama, ini yang saya baca dalam beberapa kitab Al-Qadah Islamiyah Dr. Said Sabi, jadi takdir merupakan perpaduan Mas. Perpaduan antara qada tadi yang kau sudah tetapkan dengan pilihan besar kita. Dengan pilihan besar kita. Anda beriman, pilihan kita. Anda kafir pun juga pilihan. Tidak ada pemaksaan, tadi tidak ada jabariyah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau iman ya iman, siapa mau kafir ya kafir. Ayat ini menegaskan di surat Al-Isra bahwa para jamaah, Anda mau jadi baik atau buruk, soleh atau salah, bukan ibadat, taubat ataupun maksiat, itu sepertinya di sana ada pilihan besar Anda. Ketetapan Allah sebetulnya ingin Anda baik, ingin Anda selamat, tetapi Anda menentukan pilihannya. Ya. Lalu muncullah yang namanya takdir. Dan takdir itu merupakan sekali lagi hasil dari takdir adalah perpaduan antara qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan
ikhtiar. Jadi kalau istilah Pak Firdan dan istilah para ulama, ikhtiar kalau saya katakan pilihan besar kita. Jadi jangan semua permasalahan yang kita hadapi lalu mengkambing hitamkan takdir, hati-hati Mas. Ya, mengkambing hitamkan takdir. Saya kayak gini senang selucu, makan orang, bukan keinginan saya, ini kan takdir Tuhan. Kalau saya nyalahin saya, ente nyalahin Tuhan dong. Emang ente nabi? Ya, hadirin rahimakumullah. Mohon maaf, jangan keliru dalam memahami takdir. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kesimpulan aja intisarinya bahwa takdir merupakan perpaduan antara ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan kamu begini begitu. Ya mukmin, kafir, muslim, fasik dan seterusnya. Tetapi itu pun sangat tergantung dengan pilihan besar kita tadi, ikhtiar. Ya, setiap kita mas sudah ada tuh ketetapan, bisa jadi besok akan celaka, kena musibah. Tetapi Anda hari ini sedekah terus, bersolawat terus kepada Rasulullah. Dan ingat kan, ada amal-amal yang itu bisa merubah takdir. Oh, saya mengingat, ada amal-amal yang itu bisa merubah takdir. Bersilaturahim, ya, datang ke teman sowan, nengok orang yang sakit, ngasih makanan, hadiah, kita merawatnya, itu bisa merubah takdir loh. Takdir ikhtiar atau ikhtiari. Kalau saya silakan takdir mubram, istilah para ulama akidah. Karena kan jelas, as-sadaqatu tadfa'in, nama sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah bisa menjadikan kita dari bayi. Saya yakin juga sampean pernah, bahkan kita tidak nyadar. Saya sudah hampir ditubruk oleh tronton, mas, ya. Ada tronton yang apa namanya? Bukan yang ini, blong, remnya blong, tapi nggak kecepatan tinggi sih, ya. Dari atas kan kalau tronton mati mesin, remnya nggak jalan. Dari kejauhan saya udah hafal ya. Waktu itu Allah alam ya, saya dikasih keberanian, saya nyetir sendiri di daerah Nagreg. Trontonnya tronton cat. Ya cat ya. Jadi dia kayaknya mungkin mesinnya mati, kemudian blok, ya udah ke bawah. Saya posisi dari bawah, itu dari atas. Jadi ketika itu ya saya dengan la haula wala quwwata illa billah, saya pikir tidak banyak lebih, lepek aja ya. Begitu itu kelihatan kayaknya udah tidak terkontrol, tidak terkendali, saya ngebut secepat-cepatnya di atas 100 km, 100 per kilometer gitu ya. Jadi saya cepat langsung ke atas dan Allah alam ada kecepatan di luar daya nalar saya. Jadi mobil ke bawah, saya udah langsung di belakang saya ada beberapa mobil, 5 kijang dan yang lainnya yang terkena terseret gitu ya. Saya waktu itu langsung istighfar, ya, kemudian itu sambil nyetir takbir terus Allah Akbar karena walau alam kalau ketubruk saya paling depan. Dan saya ya bermasabah, saya yakin ada lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya baru ingat beberapa hari sebelumnya. Ya saya sempat nolong anak yatim seperti itu ya. Dan satu keluarga ibu-ibu yang anak yatim ada 7 di rumah. Karena 3 anaknya melantarkan anak mantunya. Saya yakin panjenengan semua kalau lihat banyak amal-amal yang bisa merubah takdir, termasuk tadi silaturahim, memperpanjang usia mahabbah salafiyatan wa ikhwan salafiyatan faliyasil rahimah. Barang siapa yang dimudahkan rezeki, berkah rezekinya dan dipanjangkan usianya, kata Rasul, maka berbanyaklah silaturahim. Ini beberapa sampel Pak Fida, dan saya menyepakati hal itu terkait dengan pembagian takdir ada mutlak ataupun ikhtiari. Dan ini jadi motivasi buat kita. Bagi Anda yang ingin takdir kita baik, takdir kita maslahat, takdir kita memberikan kemaslahan keberkahan untuk kita, perbanyak amal-amal soleh. Terutama dalam beberapa hadis memperbanyak istighfar. Nanti ada di surat Nuh ya. Kemudian juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Hadisnya banyak. Pertama salawat juga bisa menghindarkan kita dari musibah dan bencana. Kemudian juga memperbanyak sedekah, memohon doa dari orang-orang yang soleh,
kemudian menyantuni anak yatim, dan paling utama dari semua itu juga adalah jangan lupa birrul walidain. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Lalu orang tua mendoakan kita, itu pun bisa menjadi takdir dari kita untuk ya, keluar dari bencana musibah atau hal-hal yang buruk bagi kehidupan kita. Soal kita mungkin tidak puas. Baik, satu lagi cukup ya. Oh, monggo Pak. Saya ringan saja. Jadi saya itu pening ngaji saudara saya sendiri. Paling sedikit orang. Ya dari dulu saya semenjak lulus SMP itu dia tuh nggak. Jadi dia itu kayak mengandalkan warisan dari orang tua kita, sementara dia itu posisinya kakak tiri gitu. Saya kasih kerjaan di sini, katakanlah waktu itu di tempat saya kan belum industri bikin menjahit bang itu, sudah saya berikan motor 1, 2 malah dijual. Jadi serba repot gitu. Sekarang pun di rumah istri saya pun ngeluh, tapi saya itu berusaha. Setelah saya kenal dakwah itu kita harus mengalah seperti Rasulullah untuk belajar akhlak segala macam. Jadi kadang saya pun bingung juga, ini mau pernah juga istri saya datang orang pintar itu mau bagaimana agar dia dikasih amalan-amalan sehingga dia itu istilahnya nggak jahat kayak gitu. Sudah berkeluarga, tapi maksudnya minta amin, makanya saya tuh bukan apa, saya tuh seperti Rasulullah amalan atau bagaimana, tapi ini mendidik atau enggak, jadi makanya saya bingungnya di situ. Kalau dia mengalah nanti jadi malas terus malas tuh enggak malas ya. Jadi kadang Ya, baik Pak Sadadin. Makanya kenapa Allah tegaskan ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jagalah diri kalian, selamatkan, tarbiyah, didik, bina ya keluarga kalian, diri kalian sendiri, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian. Yang termasuk dalam komunitas ahlikum bukan hanya orang tua, bukan hanya istri dan anak-anak kita, ataupun anak dan istri-istri kita. Ya, Pak Heri. Sebenarnya Pak Heri paling semangat kalau bilang istri-istri gitu. Tetapi juga termasuk saudara. Termasuk juga saudara, Mas. Itu ujian bagi kita. Ya. Caranya baik. Jadi kata Allah, selamatkan keluarga kalian. Ada kata selamatkan keluarga kalian lalu dihubungkan dengan tentang neraka kan? Wa qulhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amara wa yaquluna ma yu'marun. Memang salah satu support dari Allah kenapa harus prioritas selamatkan keluarga, terhubungkan dengan neraka. Ayat berikutnya dalam satu ayat ini menunjukkan bahwa memang bisa jadi dan sudah terjadi di banyak kasus sejak Rasulullah dan umat-umat terdahulu. Ujian terberat adalah keluarga. Ujian terberat adalah keluarga. Jangankan dengan ayat. Ya, Rasulullah juga kan punya ya kan saudara, masih saudara karena berjahal itu. Alhamdulillah juga saudara beliau, masih ada kekerabatan dekat banget, bahkan termasuk pamannya sendiri Abu Talib. Antum lihat, Rasulullah di penghujung sepeninggalnya Abu Talib beliau menang bersedih, ya, Yaumul Hazan sebenarnya juga ataupun tahun kesedihan. Tapi Rasulullah selama hidup itu kan tidak berhenti, kemudian terus beramal dan beramal. Kenapa? Ketika kita dihadapkan dengan ujian seperti itu, maksud ya jangan pada juga punya kok, maka ya menggodanya luar biasa gitu. Saya kemarin pakai transfer, memang perlu ditolong ya, aja salahnya. Jadi urusan kita adalah in alaika ilal balagh. Urusan kita adalah menyampaikan niat baik kita. Betapun memang harus dengan trik-trik yang positif ya. Jangan terkesan kita terus memanjakan ngasih ikannya, ya itu pun kadang juga tidak baik. Nanti ada terkait dengan trik-trik dan tips untuk merubah karakter seseorang, tapi dengan cara-cara yang efektif, efisien, tanpa kemudian membuat dia ketergantungan dengan bantuan-bantuan kita.
Saya ingin katakan bahwa ketika di hadapan manusia seperti itu, saudara ataupun kerabat, jemaah, jangan pernah putus asa, apalagi bosan untuk mencari peluang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ini sebagai masalah buat antum. Ya. Jadikan masalah buat antum. Urusan kita menasihati, urusan kita mengingatkan, mengarahkan, ngasih bimbingan. Urusan hidayah jangan kita. Rasul saja nggak punya kewenangan. Innaka la tahdi ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi ya betul, Pak Adi mungkin penting lelah, itulah seni menasihati ya. Itulah seni kita mengingatkan saudara kita. Jadikan sebagai ladang asal itu aja. Saya yakin kalau kita positif, ya tapi jangan sampai menggerutu mas ya. Kamu aja tiap minta duit, ya ujung-ujungnya dipakai jajan dan sebagainya. Jangan pakai menggerutu. Karena dalam surat Al-Imran jelas ya. Jangan sampai la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, kau rusak pahala sedekah dengan al-manni wal adha. Al-manni itu paling kesimpulan ya. Ngasih sesuatu tapi berharap lebih dari yang dikasih atau yang kita terima. Al-adha tadi dengan kata-kata yang menyakitkan. Mohon maaf, tadi mohon maaf boleh jadi ini pengalaman saya. Boleh jadi dia tidak membeban, dia begitu-begitu saja. Mungkin ketika kita ngasih bantuan, ketika kita ngasih kita nolong dia, mungkin kita belum sepenuhnya ikhlas. Ini yang para ulama mengatakan itulah sedekah yang terbatalkan dengan kita sendiri, baik sum'ah, ujub, takabur, termasuk riya. Kalau bahasa Al-Quran al-man wa ada, ya. Ada itu dengan menyakitkan gitu. Ngasih, tapi sambil menyakitkan, ngomel, menggerutu. Antum ya Rasulullah sallallahu alaihi, masih ingat kisah Rasulullah dengan perempuan Yahudi yang buta, tunanetra, yang sini kan? Ya, Siti Rufaidah kan? Hadisnya sahih. Dan Rasulullah, antum lihat bayangkan, sampai Rasulullah meninggal pun tidak berubah perempuan itu. Ya kalaupun antum nanti saudaranya itu tuh sampai antum meninggal, udah itu urusan Allah. Karena hidayah itu sekali lagi hak prerogatif Rasulullah di atas. Sampai pernah nggak sampai dibelanjain, sampai dipasakin, sampai disuapin, pernah nggak? Itu kategorinya. Allah Akbar. Rasulullah itu masya Allah ya. Kan itu kisah singkatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah dalam kondisi beliau masih bertanya kepada Aisyah. Karena Abu Bakar orang yang paling dekat dan paling peka, juga paling kompetitif ya. Dia tidak mau keduluan sama sahabat lain untuk amalan yang dilakukan Rasulullah. Apa Rasulullah beliau ingin meneladani, ingin menjiplak persis. Makanya kepada Aisyah singkat ya. Aisyah, betul. Ada di antara amalan-amalan istimewa dari suamimu, yaitu Nabi Muhammad, yang belum pernah aku amalkan, belum pernah aku lakukan. Mungkin Aisyah berpikir, ada, wahai ayah. Sehingga cerita itu di hampir semua amal mungkin sudah dilakukan oleh Abu Bakar, hanya yang belum. Itu apa? Kata Aisyah, kita punya tetangga perempuan Yahudi, tunanetra, sudah tua lagi, tinggal sendirian di rumah sebatang kara. Dan dia selama hidupnya, saya lupa lagi berapa tahun, yang jelas dalam waktu yang cukup lama, senantiasa dilayani, dirawat oleh Rasulullah. Jadi hampir tiap hari Rasulullah belanja ke pasar, memberikan gandum, memberikan bahan-bahan makanan, roti, susu, buah-buahan, dan seterusnya. Kemudian di antara semua belanjanya itu ke rumahnya. Tidak cukup sampai di sana, Rasulullah kemudian menyiapkan, memasakkannya, kemudian dihidangkan dan disuapi langsung oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin mas, kayak itu Rasulullah. Selama beliau menyuapi, perempuan itu terus-terusan aja ngejelek-jelekin Muhammad. Karena dia nggak tahu yang di depannya Rasulullah. Pokoknya Muhammad itu gini, dijelekin lah. Yang dia dengar kan buruk-buruknya aja gitu. Isu kalau sekarang mah hoax, rumor, ya bahwa Rasulullah tuh gini, ya seperti dalam Al-Quran kan Rasulullah
dibilang sihir, Rasul dibilang sahir, tukang sihir, Rasul dibilang penipu, banyak ayat-ayat seperti itu. Ini sampai juga ke telinga siapa? Perempuan Yahudi tadi. Sampai Rasulullah meninggal pun, bayangin kalau sampean Pak Adil nyuapin perempuan atau kakak kayak gitu. Tapi sambil disuapin terus menjelek-jelekin sampean gitu. Itu si Adil tuh ngasih cara dulu ya. Dijelek-jelekin. Saya yakin kalau saya kayak gitu terus dijibuin mati aja sekalian kan. Udah ditolong, dibantu gitu. Rasulullah Masya Allah tidak seperti itu. Makanya Abu Bakar kemudian menjiplaknya. Dan perempuan itu tidak tahu kalau Rasulullah sudah meninggal atau ke 10 Hijriah di usia 63 tahun. Sehingga cerita Abu Bakar pun melakukan hal yang sama. Dia ditunjuk ke layanan rumahnya, beliau belanja, beliau masakin, beliau hidangkan sampai disuapin. Ketika disuapin oleh Rasulullah juga gimana? Sama jadi Nabi Muhammad, Masya Allah. Saya kalau kayak gini pandang sekalian terbang nggak tahu diri kan? Tapi kalau memang dia gitu nggak tahu, Rasulullah membiarkan gitu. Karena Rasul ingin merasakan indahnya merawat. Ini Yahudi bukan orang Muslim. Kakak sampai Muslim. Apalagi ya, sampai dia Abu Bakar kan bertanya, bahkan tidak tahu ini kekasih Allah dijelekin terus ya. Kalau bahasa kita nenek tahu nggak siapa saya yang melayani Allah? Anda berbeda dengan laki-laki yang sebelumnya. Laki yang kemarin melayani saya bukan Anda, gitu kan? Kata Abu Bakar, saya yang kemarin selama ini melayani nenek, ya. Dia bilang bukan. Kenapa bukan? Kan saya melakukan hal yang seperti ini saya lakukan selama kemarin ya, belanja, masakin dan sebagainya. Itu semuanya persis sama. Tapi kata nenek ini enggak, beda. Beda dari mana? Beda cara menyuapinya. Kamu lebih kasar daripada laki-laki yang kemarin. Laki-laki yang kemarin lembut banget. Lembut banget. Setelah kemudian kata Bakar, dia sambil menahan emosi dan katakan, wah ini, tahukah nenek siapa laki-laki yang selama ini nenek jelek-jelekin? Nenek agak buruk, nenek tuduh dengan itu dan ini, itu buruk tentang laki-laki tersebut. Kata nenek, saya nggak tahu. Ya, nah itulah Muhammad. Itulah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Dan kemudian dia hancur apa dilaki-lakin. Nah, itu masih nggak percaya saya. Ya, iya itulah Muhammad. Makanya beda dengan saya. Saya bukan Muhammad. Saya Abu Bakar. Lalu dia bertanya, lalu mana laki-laki itu, mana Muhammad itu? Karena baru menyadar ternyata orang yang sering dijadikan ada orang yang melayani, yang merawatnya sama dia itu. Dan kata saya ingin bertemu Muhammad, saya mau minta maaf. Dan cerita Abu Bakar memberikan informasi laki-laki selama yang melayani nenek, merawat dan jelek, dan dia adalah Muhammad Rasulullah Allah, Nabi kami, Nabi semua umat manusia. Dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia kemudian menangis sejadi-jadinya dan kemudian menyatakan bertobat dan masuk Islam. Allahu Akbar. Rasulullah tidak merasakan hasil dari jerih payahnya. Rasulullah tidak melihat langsung hasil dari kesulitannya, kesabarannya melayani ini. Tapi hasilnya dirasakan seperti beliau. Jadi kita aja mungkin tadi deh. Jadi urusan masalah apa seperti itu sebenarnya ringan banget lah. Nah, cuman kalau saya pribadi mengatakan coba dievaluasi ya. Boleh jadi penyebabnya adalah kita mungkin belum ikhlas. Boleh jadi ya. Saya jujur saya kadang juga ngebantu saudara, kadang tidak dalam hati menggelut karena untuk itu saya tidak tahu itu apa enggak mau itu. Terus saya di rumah itu dianggapnya apa buang apa karena selingkuhan gitu, padahal juga gitu-gitu aja kan gitu ya. Iya. Jadi ada orang yang datang ke rumah, terus terang saya rutin setiap bulan itu ada 4 orang yang hampir selalu datang ke rumah gitu ya. Ada saudara, ada teman seangkatan dulu sekolah gitu ya. Rutin gitu. Memang ada yang sambil jualan
semua kebutuhan dapur dari beliau. Ya saya tolong boleh dari beliau ya. Tapi sekali lagi boleh jadi jika kita nolong kemudian orang itu tidak mau berubah dari ke buruknya perangai ya, karena mungkin menjadi kita tidak ikhlas. Masalah jadi aja ya. Jangan terus menyalahkan saudara kita itu. Yang plus dia pun dia pun harus ditolong, dibantu, disadarkan dan harus dirubah karakter buruknya. Walau alam nanti ada terkait dengan trik memberi yang baik gitu ya. Nanti pelajari aja. Intinya harus ikhlas. Tolong dia dengan keikhlasan. Walau alam sudah jam 7 tidak terasa, ini kajian paling lama selama saya selesai. Biasanya 6:30 sudah selesai. Jazakumullah atas kebersamaannya dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang akan datang. Saya nggak tahu urusannya gimana. Enggak, kan memang jadwalnya saya kalau yang saya tidak berubah jadwal di gurunya dan pamitan itu di sini. Jadi pulang dari Cukup jauh. Oh itu udah sepakat malam. Oh gitu. Ya udah, tapi saya belum pamitan sekarang ya. Silakan Pak. Ya, Mas, ini masih banyak pertanyaan. Siapkan saja. Kalau gitu nanti Mas Hartanto nanti buat pengumuman ada curhat sama Pak Deden. Baik, terima kasih para jamaah dan ibu pengumuman atas kebersamaannya dan insya Allah kita masih ada waktu untuk bisa berdialog lagi ya, dan sharing dulu dan demikian. Mohon maaf atas kekhilafan dan mohon maaf tadi kalau ada hal-hal yang berkenan atau bahkan tidak memuaskan pertanyaan-pertanyaan jenengan, tidak memuaskan apa yang jenengan harapkan, karena jujurnya saya bukan laki-laki puas ya. Demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri apa turun? Ya salah kirim Pak. Oh bener alamat itu masuk ke rumah. Kan kita mereka keren. Oh, bila yang ini nama nih. Itu yang